Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akram Faiz dari kelas PSIKB 2021 dengan NIM 4213250013. Nah, pada video kali ini, saya akan membahas mengenai bahasa baku dan tidak baku. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS Bahasa Indonesia. Baik, langsung saja ke materinya. Yang pertama, kita harus mengerti terlebih dahulu apa sih bahasa itu. Nah, bahasa adalah suatu ungkapan yang mengandung maksud untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Menurut Krida Laksana dan Joko Kencono, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasikan diri. Nah, bahasa itu sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu bahasa baku dan bahasa tidak baku. Yang pertama-tama, kita akan membahas mengenai bahasa baku. Nah, pada bagian ini dibagi menjadi dua, yaitu pengertian baku dan pengertian bahasa baku itu sendiri. Pertama-tama, pengertian baku, yaitu tolak ukur yang berlaku untuk kuantitas atau kualitas yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan standar. Nah, kesepakatan standar itu berupa Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau UEB dan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya pengertian bahasa baku. Bahasa baku adalah ragam bahasa yang cara pengucapan dan penulisannya sesuai dengan kaidah-kaidah standar seperti Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau UEB, Tata Bahasa Baku, dan Kamus Umum. Selanjutnya, ciri-ciri bahasa baku. Menurut Waridah dalam bukunya yang berjudul Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar, Mahasiswa, dan Umum tahun 2014, halaman 60, menyebutkan beberapa ciri bahasa baku. Berikut ini adalah ciri-ciri bahasa baku. Yang pertama itu tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. Nah, kenapa tidak boleh dipengaruhi oleh bahasa daerah? Bahasa daerah tak dapat mempengaruhi bahasa baku karena bahasa daerah tidak digunakan sebagai bahasa nasional. Bahasa baku merupakan kata yang sudah ditentukan dalam suatu kaidah, yaitu KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selanjutnya, tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Sama seperti bahasa daerah, bahasa asing bukanlah bahasa nasional. Jadi, bahasa asing tidak dapat mempengaruhi bahasa baku. Selanjutnya, tidak termasuk ragam bahasa percakapan. Nah, bahasa baku tidak digunakan dalam percakapan sehari-hari. Bahasa baku ini biasanya terdapat pada acara-acara formal dan surat-surat resmi. Selanjutnya, imbuhan digunakan secara eksplisit. Nah, imbuhan yang digunakan dalam bahasa baku digunakan secara jelas. Selanjutnya, pemakaian yang sesuai konteks, yaitu maksudnya karena bahasa baku sering digunakan dalam acara formal atau surat resmi, jadi pemilihan kata harus sesuai dengan konteks yang ingin disampaikan. Yang keenam, maknanya satu atau tidak ganda. Maksud dari tidak ganda ini adalah tidak rancu. Jadi, bahasa baku memiliki arti yang jelas dan bahasanya tidak diartikan dalam makna lain. Selanjutnya, yang terakhir adalah tidak memperlihatkan hiperkorek. Nah, hiperkorek yang dimaksud adalah kesalahan dalam berbahasa yang sifatnya dalam tanda kutip hendak membetulkan kata yang sudah benar menjadi salah. Kita mungkin mengira kata yang kita tulis atau ucapkan sudah benar, tetapi kata tersebut ternyata salah. Misal, pada kata utang. Beberapa orang mengira bahasa baku dari kata utang adalah hutang. Padahal, bahasa baku dari kata tersebut adalah hutang, tidak memakai huruf H. Setelah kita mengetahui ciri-ciri dari bahasa baku,
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fungsi bahasa baku. Nah, fungsi bahasa baku ini terbagi menjadi empat, yaitu fungsi kesatuan, fungsi kekhasan, fungsi kewibawaan, dan fungsi kerangka acuan. Yang pertama, saya akan menjelaskan fungsi kesatuan. Nah, tanpa menghilangkan ciri khas dari ragam bahasa di setiap daerah di Indonesia, bahasa baku mempersatukan masyarakat dari seluruh masing-masing daerah di Indonesia. Yang kedua adalah fungsi kekhasan. Bahasa baku atau kata baku, jika dibandingkan dengan bahasa lain yang serumpun seperti bahasa Melayu yang digunakan oleh negara tetangga, bahasa Indonesia itu sendiri sudah berbeda. Perbedaan itu yang pada akhirnya akan membawa dampak positif dan memberikan kemantapan pada jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Selanjutnya, fungsi kewibawaan. Nah, fungsi ini berkaitan dengan usaha seseorang untuk mencapai kesederajatan dengan peradaban lain yang dikagumi melalui penggunaan bahasa baku. Selanjutnya, yang terakhir adalah fungsi kerangka acuan. Fungsi ini berarti bahasa baku menjadi tolak ukur untuk menilai dan menentukan penggunaan bahasa yang tepat sesuai dengan acuan yang disepakati. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh kalimat bahasa baku. Di sini saya memberikan kata otek, yaitu sebagai kata baku. Kalimat bakunya adalah ibu membeli obat demam di apotek bersama ayah. Setelah kita membahas mengenai apa itu bahasa baku, selanjutnya saya akan membahas mengenai bahasa tidak baku. Di bagian ini, saya membaginya menjadi dua bagian, yaitu pengertian tidak baku dan pengertian bahasa tidak baku itu sendiri. Nah, untuk pengertian tidak baku adalah kosakata yang ejaan dan pelafalannya tidak sesuai dengan KBBI dan PUEBI. Untuk pengertian bahasa tidak baku adalah ragam yang cara pengucapan atau penulisannya tidak memenuhi kaidah-kaidah standar tertentu seperti PUEBI dan KBBI. Kemudian, ada faktor yang mengaruhi adanya bahasa tidak baku. Yang pertama itu konteks komunikasi, yang kedua pengaruh dialek atau bahasa asing, yang ketiga kelompok sosial. Nah, saya akan menjelaskan konteks komunikasi terlebih dahulu. Nah, bahasa yang digunakan dalam percakapan informal atau santai cenderung lebih longgar dan tidak terikat aturan tata bahasa yang ketat, sehingga kata-kata tidak baku dapat lebih sering digunakan. Yang kedua, pengaruh dialek atau bahasa asing. Nah, pengaruh dialek atau bahasa asing ini dalam penggunaan bahasa sehari-hari juga dapat menyebabkan penggunaan kata-kata tidak baku. Yang terakhir adalah kelompok sosial. Nah, kelompok sosial tertentu seperti anak muda atau komunitas tertentu dapat menggunakan istilah atau bahasa yang tidak baku sebagai bagian dari identitas dan budaya mereka. Setelah kita mengetahui faktor yang mengaruhi adanya bahasa tidak baku, kita lanjut ke contoh kalimat bahasa tidak baku. Nah, di sini saya memberikan kata antri yang dimana merupakan um, kata tidak baku. Untuk contoh kalimatnya adalah Nisa beli tiket bus untuk pulang ke Siantar, tapi harus antri dahulu. Nah, ada banyak contoh-contoh kalimat bahasa tidak baku ini. Kalian bisa saja search di Google untuk mengetahui lebih banyak lagi. Sekian saja video kali ini yang membahas mengenai bahasa baku dan bahasa tidak baku. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.